Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dalam keadaan sehat walafiat dan saya dapat menyelesaikan tugas pada minggu kali ini. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SMAK sebagai dosen pengampu di mata kuliah perpajakan 2. Pada minggu kali ini kita akan membahas tentang subjek, objek, norma, pembukuan, dan tarif pajak penghasilan badan. Pengertian dan dasar pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan atau PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas seluruh tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak badan, baik dari operasional, investasi, maupun sumber lainnya. Dasar hukum PPh di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Yang kedua ada PP Nomor 23 Tahun 2018, yaitu mengatur pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang ketiga ada PMK nomor 250 garis miring PMK nomor 3 2008 mengatur tentang pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain. Yang keempat ada keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KIP strip 178 PJ tahun 2008 mengatur tentang cara pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan. Saat ini, tarif umum PPh badan ditetapkan sebesar 22%, berlaku sejak tahun pajak 2020. Rencana penurunan tarif menjadi 20% telah dibatalkan untuk menjaga stabilitas penerimaan negara. Ada dua tarif khusus, yaitu tarif khusus 17%, yaitu untuk perseroan terbuka atau perusahaan TBK dengan minimal 40% saham dimiliki oleh publik dan diperdagangkan aktif di bursa saham, bursa pasar. Yang kedua ada tarif final 0,5%, yaitu bagi badan dengan peredaran bruto tertentu sesuai peraturan perundang-undangan tahun 2000 nomor 23 tahun 2018 dengan jangka waktu pemanfaatan terbatas. Selanjutnya ada objek pajak penghasilan badan atau PPh badan. Semua tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh badan, baik dari dalam maupun luar negeri, adalah objek pajak PPh, kecuali yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada penghasilan dari kegiatan usaha ataupun jasa, yaitu seperti penjualan barang, penyediaan jasa, bonus, imbalan, dan lain-lainnya. Yang kedua ada keuntungan dari pengalihan harta, yaitu hasil dari penjualan aset seperti tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain yang menghasilkan keuntungan. Yang ketiga ada penghasilan dari investasi dan lainnya. Yang pertama ada dividen, royalti, bunga, penjualan saham ataupun obligasi. Yang bukan objek pajak adalah seperti bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha. Yang kedua, warisan sesuai ketentuan hukum. Dan yang ketiga ada hibah kepada keluarga saudara, badan keagamaan, sosial, dan pendidikan tanpa hubungan usaha. Yang ketiga ada subjek pajak penghasilan badan. Subjek pajak penghasilan badan adalah setiap badan yang memiliki kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang adalah subjek PPh badan yang mencakup berbagai bentuk organisasi. Yang pertama seperti perseroan terbatas atau PT, BUMN ataupun BUMD, yaitu badan usaha yang memiliki status sebagai entitas hukum dan melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh laba. Yang kedua ada koperasi, yayasan, dan organisasi sejenisnya, termasuk badan sosial, pendidikan, dan keagamaan yang tetap dapat menjadi subjek pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan di luar kegiatan yang dikecualikan. Yang ketiga ada firma, persekutuan, komanditer atau CV, dan bentuk usaha lain. Meskipun tidak berstatus badan hukum, tetap diberlakukan sebagai subjek pajak karena melakukan aktivitas usaha. Yang terakhir ada bentuk usaha tetap atau BUT, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia, namun menjalankan usaha atau kegiatan melalui tempat usaha permanen di wilayah Indonesia. Badan usaha tetap diberlakukan sama dengan badan negeri
dalam hal pengenaan pajaknya. Yang keempat ada norma perhitungan pajak penghasilan atau NPPN. NPPN adalah pedoman untuk menentukan penghasilan neto bagi wajib pajak badan yang tidak menyelenggarakan pembukuan lengkap, umumnya untuk usaha kecil ataupun menengah. Ketentuan penggunaan NPPN untuk badan yang pertama berlaku untuk wajib pajak badan dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar per tahunnya. Yang kedua, wajib memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan pertama tahun pajak. Yang ketiga, cukup melakukan pencatatan, tidak wajib pembukuan lengkap. Yang terakhir, jika tidak mencatat dengan benar, Direktorat Jenderal Pajak boleh menghitung penghasilan itu memakai norma. Dan cara menghitungnya, yang pertama, penghasilan neto sama dengan peredaran bruto dikali persentase norma sesuai jenis usaha. Yang kedua, jika punya beberapa jenis usaha, dihitung terpisah, lalu dijumlahkan. Yang ketiga ada penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak, sama dengan PKP yang akan dikenakan tarif PPh badan. Yang kelima ada pembukuan PPh badan. Pembukuan PPh badan adalah kewajiban utama wajib pajak badan untuk menghitung penghasilan kena pajak, menentukan penghasilan pajak penghasilan terutang, dan menjadi dasar penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Pembukuan yang benar mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha sesuai ketentuan perpajakan. Ketentuan pembukuan wajib pajak badan. Yang pertama, diselenggarakan tertib oleh kronologis lewat jurnal, buku besar, dan bukti transaksi yang mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Yang kedua, mengikuti standar akuntansi keuangan atau SAK, seperti perbedaan komersial dan fiskal direkonsiliasi sesuai ketentuan pajak. Wajib pajak menggunakan bahasa Indonesia dan rupiah, kecuali ada izin dari DJP untuk memakai bahasa atau mata uang asing. Yang terakhir didukung dokumen lengkap seperti faktur, invoice, kontrak, dan laporan bank yang harus disimpan minimal 10 tahun. Yang keenam ada tarif pajak penghasilan badan. Tarif PPh badan adalah persentase yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang setelah perusahaan memperoleh penghasilan kena pajak atau PKP. Tarif ini ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan dan menjadi bagian penting dari kebijakan fiskal pemerintah. Tarif umum PPh badan yang berlaku saat ini adalah 22%. Tarif ini mulai digunakan sejak tahun 2020 dan tetap dipertahankan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Rencana penurunan tarif menjadi 20% tidak dilanjutkan karena pemerintah perlu menjaga keseimbangan penerimaan negara. Selain tarif umum, terdapat beberapa tarif khusus yang berlaku bagi kondisi tertentu. Yang pertama, tarif 17% untuk perusahaan terbuka. Tarif ini diberikan kepada perusahaan yang paling sedikit 40% sahamnya dimiliki publik dan diperdagangkan di bursa sesuai ketentuan. Fasilitas ini dimaksudkan untuk mendorong keterbukaan informasi dan memperkuat pasar modal. Yang kedua, tarif final 0,5% untuk badan beromset tertentu. Badan dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dapat menggunakan PPh final 0,5% dari omset. Dengan masa penggunaan yang dibatasi sesuai bentuk usaha. Tarif ini menggantikan perhitungan PKP dan bersifat final. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.